Seorang bocah 12 tahun di kota Medan, Sumatera Utara nekat menusuk ibu kandung sendiri dengan sebilah pisau dapur. Peristiwa ini terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada Rabu pagi. Korban ditemukan bersimbah darah dalam kamarnya dengan sejumlah luka tusuk di tubuh dan tangan kanannya. Naas saat hendak dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, korban sudah meninggal dunia. Menurut informasi yang diperoleh dari kepala lingkungan, sebelumnya korban diketahui tidur bersama dua putrinya di kamar lantai 1. Sementara suami korban saat itu tidur terpisah di kamar lantai 2. Tiba-tiba ia mendengar putri pertamanya berteriak memanggil lantaran sang adik menusuk ibu mereka. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti pisau. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Namun dugaan sementara motif penikaman terjadi karena terduga pelaku tak terima melihat kakaknya dimarahi oleh korban. Sempat bertikai, Pak? Sama pelaku dan korban ini? Ada informasi ya? Nggak ada. Cuman sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dia bilang jemaat, semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu. Jadi adiknya itu tak tersinggung tak apa. Makanya diapain. Berapa katanya, Pak? Kalau saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, enggak bisa saya. Kasus ini sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan. Sedangkan jenazah korban nantinya langsung diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah warga di Pacitan, Jawa Timur hancur dan 2 diantaranya nyaris rata dengan tanah. Diduga akibat petasan meledak hingga menyebabkan 5 orang terluka dan dirawat di RSUD Ponorogo. Beginilah kondisi 3 rumah di Dusun Semanding, Desa Tahunan Baru, Pacitan, Jawa Timur. 2 rumah nyaris rata dengan tanah, sementara 1 lainnya rusak berat. Insiden ledakan terjadi sekitar pukul 5.30 pagi berasal dari salah satu rumah yang diduga berasal dari petasan. Ledakan diikuti dengan kepulan asap pekat, puing-puing bangunan roboh dan hancur. 3 rumah rusak seketika. Sebanyak 5 orang dalam rumah tertimbun dan terluka. Sementara 4 orang lainnya luka ringan dibawa ke Puskesmas Gemaharjo, 1 korban kritis dibawa ke RSUD Ponorogo. Sesuai hasil penyelidikan dari rekan-rekan Inavis, di TKP ditemukan sisa-sisa serbuk, bahan petasan itu ya? Sisa-sisa serbuk petasan ada ditemukan di TKP. Polres Pacitan melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sisa serbuk dan sejumlah bahan petasan. Kasus ledakan ini masih dalam penyelidikan Polres Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di lereng Agropuro, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya 5 jembatan putus dan belasan rumah hanyut. Inilah detik-detik jembatan dan dapur milik warga di Desa Andung Biru, Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Dalam video amatir terekam luapan sungai Pekalen yang deras tiba-tiba menghanyutkan jembatan dan merobohkan dapur milik warga. Banjir ini berendam 3 desa di Kecamatan Tiris, diantaranya adalah Desa Tiris, Telogo Argo, dan yang terakhir Desa Andung Biru. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 500 kepala keluarga harus mengungsi. Saat ini ada totalnya 6 jembatan yang terbentuk oleh banjir ini. Yang 5 ini 4 hanyut, kemudian 1 masih ada tapi miring. Jadi yang 3 semi permanen, yang 2 itu memang jembatan bambu penghubung ya.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan membuat jembatan darurat agar aktivitas warga bisa normal kembali. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap asal-usul api yang membuat gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kebakaran hebat. Kebakaran berasal dari percikan api dari baterai jenis litium polimer. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkap asal-usul api yang membuat gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kebakaran hebat. Susatyo menjelaskan kebakaran berasal dari percikan api dari baterai jenis litium polimer. Kebakaran terjadi di lantai 1 gedung yang difungsikan sebagai gudang inventori perusahaan Teradron. Api lantas membesar dan membakar seluruh ruangan. Karyawan sempat mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun api yang tak kunjung padam membuat sejumlah karyawan akhirnya memilih mengevakuasi diri. Kebakaran ini menelan korban jiwa sebanyak 22 orang yang merupakan karyawan Teradron. Puluhan korban ini meninggal dunia akibat menghirup gas beracun karbon monoksida. Bahwa baterai ya, ukuran yang 30.000 ya, 30.000 mAh itu dalam tumpukan ada sekitar 4 tumpukan jatuh, kemudian menurut saksi dari sejak jatuh itu kemudian timbul percikan api, di mana di tempat tersebut juga terdapat baterai-baterai lainnya. Selain baterai yang rusak, juga ada baterai-baterai yang sedang diservis dan sebagainya, kemudian menyambar sehingga akhirnya di lantai 1 itu seluruhnya terbakar ya, terbakar. Kemudian khususnya di ruang inventory atau gudang mapping, tempat penyimpanan baterai drone litium polimer atau LiPo. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat juga menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradron Indonesia sebagai tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Kasus kebakaran gedung Teradron menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan sopir mobil SPPG yang menabrak siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara sebagai tersangka akibat kelalaian mengemudi. Pasca kejadian, dapur SPPG penyalur makan bergizi gratis untuk murid SDN Kalibaru 01 tidak beroperasi untuk sementara waktu. Sopir mobil pengantar makan bergizi gratis atau MBG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara ditetapkan tersangka oleh polisi akibat kelalaian mengemudikan mobil sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Polisi juga memastikan mobil yang digunakan tersangka dalam kondisi layak jalan dan tidak ada kekurangan. Menyelesaikan rangkaian penyidikan dan pada beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing. Dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Sementara Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan pihaknya bakal mengevaluasi pemilihan sopir usai insiden mobil SPPG menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Dan ini kelihatannya jadi pelajaran bagi kita. Kita akan perketat lagi. Jadi kalau ada 2 armada, memang harus ada 3 sopir yang tetap ya, supaya gantian. Dan ini kelihatannya kita atur kemudian. Masih dalam proses investigasi dan kami serahkan kepada pihak berwajib lah, itu kepolisian. Yang bersangkutan sudah punya SIM dan memang sudah biasa bawa mobil dari tahun 2021.
Sedangkan dapur SPPG penyalur makan bergizi gratis atau MBG untuk murid SDN Kalibaru 01 yang berada di Jalan Kalibaru Timur 8 Cilincing, Jakarta Utara tidak beroperasi sementara waktu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.